Salam Seduh Kopi Indonesia, bersama saya Kemal, dan beberapa waktu lalu saya dapat kiriman sebuah mesin roasting yang kecil. Namanya WX Suji Mini Roaster 100 gram. Ini sebuah kiriman dari WE Coffee Lab yang ada di Tangerang. Thank you Ko William atas kirimannya. Dan kalau pengen tahu unboxingnya pas lagi barangnya datang, check this out. Konten pertama unboxing di Seduhan Project, dan ya langsung aja deh. Asik suaranya. Ini naiknya ke atas ya. Ada yang bisa bantu nggak ya? Bentar deh, taruh bawah aja dulu kali ya. Taruh di bawah dulu. Ini soalnya gede banget. Nah, ini dia WX Suji Mini Roaster 100. Oh, ini ada di sini. Buka dulu. Oke. Tada. Oke, surat menyurat. Surat cinta dari WX Suji. Ada apron juga. Keep theory in mind, practice for the taste. Every roaster can create. Oke, remarkable flavors. Ini sok-sok bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya nggak bagus ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini ada kotak tools, kayak perlengkapannya ada di sini. Ini bekas dibuka kemarin. Kayaknya di QC dulu kan. Oke. Ada apa saja di kotak ini? Taruh sini dulu. And then apanya lagi? Wait. Ini bisa ditarik langsung. Udah kelihatan belum? Merah-merah gitu, gimana gitu. This is the roasting machine. Ini roaster. Ada apron. Wow. Surat-surat taruh dulu. Di sini dia mini roasternya, kemudian ada dapetin apa lagi nih? Ini namanya apa ya? Tempat buat naruh biji kopi sih, buat masukin ke dalamnya. Ini taruh di sini. Ada spoon buat shaker sekalian. Ini oke, ini buat gasnya. Kabel. Ada buat bersih-bersih. Kemudian ada timer. Ini tutupnya dia di sini, and then ada cupping spoon dari William Edison. Oh, ada Roast Right. Nih. Ini bagus nih. Buat tahu nomornya. Kemudian ini, oh, ini tempat. Kemudian, nah, ini kartu garansi. Dan oke. Terus ada ini juga yang dikirimin sama WX Suji. Ini tuh apa ya? Apa ya? Kita udah tahu sih. Nest 300 buat baterai. Jadi kalau pengen roasting di kebun, nanti di kebun kopi atau di daerah-daerah pas lagi jalan, saya bakal pakai ini buat sumber listriknya. Nah, ini kita coba pasang dulu aja. Oke, saya bakal pasang dulu ya. Nah, mesin roasting kecil ini berkapasitas 100 gram dan kebetulan juga nanti bakalan nyobain ngerosting biji kopi dari ini. Kalau ini sekarang dari Sulotko, dan ada beberapa biji kopi lainnya yang mau saya roasting dengan mesin roasting ini. Tapi kalau sebelumnya sih ya lebih enak untuk teman-teman biar tahu spesifikasi dari mesin roasting ini.
Untuk mengetahui spesifikasi lebih lengkapnya, kita langsung aja ke website resminya dari williamadison.coffee. Di sini banyak banget informasi yang bisa kita didapatkan terkait WE Coffee Lab-nya ataupun produk yang dia jualnya. Nah, kita langsung aja ke Coffee Roaster. Dan kita bisa lihat ada WX Suji Mini Roaster 100 dan WX Suji Mini Roaster 100 Special Edition, di mana harga jualnya untuk yang Special Edition seharga 20.800.000 dan untuk yang biasa itu seharga 17 juta rupiah. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat spesifikasinya untuk WX Suji Mini Roaster 100 dan banyak variasi warna, ada merah, ada oranye, ada hitam, kuning, putih, hijau, banyak lagi warna lainnya ya. Nah, kita di sini menggunakan yang warna merah. Jadi sekarang kita membaca spesifikasi dari WX Suji Mini Roaster 100. Untuk dimensionnya atau ukurannya, lebar kali tinggi kali panjang kali ya. Ini 344 kali 313 dikali 362 mm. 34 kali 31 kali 36 cm dengan berat hampir 10 kg, hanya 9,95 kg. Gasnya gas konektor 3/8 inci. Tipe gasnya bisa LPG ataupun gas kaleng. Voltasenya 220 volt, powernya 35 watt. Nggak gede ya, 35 watt doang. Terus untuk drumnya itu kecepatan putarnya 50 rpm atau 50 rotary per menit dengan safety feature, safety coupling. Kapasitas maksimal biji kopinya masuk itu 120 gram. Material drumnya solid, terbuat dari stainless steel 304 dengan ketebalan 2 mm. Dan ada juga drum door-nya atau untuk mengeluarkan biji kopi yang setelah di roasting itu menggunakan stainless steel 304 dengan kaca borosilicate glass. Ini udah bagus banget nih borosilicate glass. Kemudian apa nih? Face plate liner stainless steel 304. Jadi semuanya menggunakan stainless steel 304. Dalam box pengiriman ketika kalian beli ini mesin itu ada regulator untuk gas kaleng, sampel scoop, dust collector bag, AC cord, dan brush. Jadi inilah spesifikasinya yang ditulis di website resminya. Jadi kalau teman-teman pengen membeli atau berminat dengan mesin roasting ini, silahkan langsung aja ke WE Coffee Lab dan beli WX Suji Mini Roaster 100. Jangan lupa pakai kode voucher Mini Roaster Kemal agar mendapatkan harga spesial. Kayaknya pengiriman gratis deh, jadi gratis ongkir. Mesin roasting ini benar-benar buat saya tuh agak spesial ya, karena beberapa orang yang udah nyobain walaupun gak berpengalaman dalam ngerosting itu tetap bisa ngerosting dan menghasilkan hasil roasting yang bagus juga. Apalagi kalau dipandu oleh orang yang bisa ngerosting atau roaster ya. Ya, walaupun saya bukan roaster banget, tapi saya mau nyoba lagi untuk ngerosting beans dari Toraja, dari Sulotko. Ini ditanam. Ada informasi lengkapnya sih di sini. Ini originnya Toraja, altitude 1200 sampai 1500 mdpl, proses wash dry hull, crop tahun 2022. Jadi dipanen tahun 2002, quantity 100 gram. Jadi pengen nyobain untuk roasting dari Toraja dengan kapasitas ini 100 gram. Wow. Ini mesin dari tadi udah dinyalain, jadi sekarang udah suhunya 225, kita kecilin dulu lah. Oke, dan kita buka juga airflow-nya biar bisa. Asik banget kalau emang punya mesin roasting ini ada di kedai gitu, dia ada di atas bar. Jadi kalau pengen ada beans pilihan yang jumlahnya nggak terlalu banyak, bisa roasting dikit-dikit. Jadi kita punya beragam variasi single origin. Kalau di kedai saya di Teka-Teki Coffee ini, kita bisa buat ada beberapa single origin di atas bar, ada sekitar 4 atau 5. Cukup dengan ngerosting 100 gram, kemudian besoknya udah resting, udah bisa ready digunain diseduh, dan besok kita bisa roasting lagi dalam jumlah yang kecil, kita bisa sediakan lagi buat customer buat para penikmat kopi lainnya. Nah, di mesin kecil ini yang saya saranin adalah untuk masukin biji kopinya atau green bean-nya itu di suhu 180 atau 200, dan kali ini saya pengen nyoba untuk menggunakan 200 derajat, di suhu 200 derajat. Kita tunggu.
Sambil nunggu suhunya turun, nunggu suhunya sesuai dengan yang kita mau, saya mau timbang dulu. Oh iya, kenapa sih ini ada mic ala-ala podcast ini? Karena memang sekarang lebih seringnya ke arah podcast, jadi ya udahlah kita pengen roasting sekaligus nge-podcast bisa. Tinggal ada orang di depannya langsung jadi podcast deh. Oke, nah ini juga ada di dalam mesin roastingnya yang mungil ini. Ini sebagai tempat untuk masukin beans. Jadi ini dimasukkan ke dalam wadah penampungnya. Sebutannya apa juga saya lupa ya. Oke, ini 100 gram pas. Kita tinggal nunggu suhunya sampai. Oke, apalagi yang perlu saya jelasin ya? Mungkin sebelum kita nge-roasting sebenarnya ada satu hal yang perlu diperhatiin, yaitu kita bikin roasting plan atau rencana dalam nge-roasting. Roastingnya mau ke profile seperti apa, lalu mau dibuat dalam beberapa menit, ada target-target yang kita harus targetkan. Gimana itu ngomongnya? Nah ini nungguin 200 derajat, masih 211. Ini api, sumber apinya sudah kecil di 0,5 kPa. Kemudian di sini ada airflow, itu airflow-nya ini di 2. Dan penurunan suhu ini kecil. Saya ada di ruangan AC dengan suhu 20, berapa tuh AC? 24 derajat, nggak terlalu dingin. Biar di sini nggak terlalu keganggu juga. Enak kan nih, ini mesin roasting yang kecil saya bisa taruh di atas meja podcast saya dan masih tetap lega gitu. Worth it banget. Nah, suhunya udah mau mencapai 200 derajat, saatnya untuk masukin biji kopinya. Nah, biji kopinya dimasukinnya dari depan sebelah sini dan kita bisa buka untuk masukkan beansnya. Tapi saya mau cari timernya dulu biar aman agar nggak kelewat untuk pakai timer. Oke, langsung aja kita masukin. Dan jangan lupa ditutup lagi, timernya dinyalakan juga. Oke, timer start. Kita saatnya roasting. Nah, untuk setup awal itu saya memakai 0,5 kPa untuk energi panasnya. Kemudian airflow-nya dibuka di nomor 2. Let's see, apakah ini akan bekerja dengan baik? Semoga baik ya, karena mesin roasting ini punya tagline kalau nggak salah itu bikin semua orang bisa ngerosting. Semua orang bisa merosting ya, seperti itu. Nah, di menit pertama biasanya itu sudah terjadinya turning point. Jadi suhu dari 200 ketika masukin, lalu dia bahkan berkurang dan terus turun sampai dengan ada turning point, itu di mana suhu terendah kemudian dia berbalik naik lagi. Jadi jika masuk di suhu 200, sekarang ini suhu udah 116 dan sekarang sudah naik jadi 116,8, 117,8. Nah, ketika naik ini turning point ini biasanya saya membesarkan apinya atau heat source-nya saya besarin ke 100% yang saya pengen pakai, yaitu di 1,5 kPa. Nah, enaknya di mesin roasting ini untuk ukuran untuk ukuran gas yang keluarnya di sini sudah ada manometernya. Ada manometernya untuk melihat berapa besar tingkat gas yang keluar, energi yang keluar. Sekarang sudah 1 menit 37 detik. Suhunya 128 derajat. Habis ini ntar di menit kedua saya bakal coba hitung berapa sih rate of rising-nya, kenaikannya berapa derajat dalam waktu 1 menit. Menit kedua
suhunya 134,6. Di 230 atau 22 atau menit ketiga nanti kita lihat. Tadi 134,6. Naik terus, dia naik terus nih. Sebenarnya ini ningkatnya cepet banget. Nah, kalau saya setiap merosting itu ada sedikit trik ya. Jadi saya bakalan nurunin suhunya secara berkala. Jadi api ini saya bakal turunin sedikit demi sedikit. Ketika pertama itu saya turunnya ketika mencapai suhu 145 derajat. Dan sekarang udah 145 derajat, saya turunkan sekitar 25% dari yang pertama. Itu saya biasa lakukan sih untuk menjaga apa ya, dibilang katanya sih kalau misalnya di 145 150 itu ada Maillard reaction. Jadi biar kadar gulanya tetap bertahan di dalam kopi ya, saya coba untuk memperlambat reaksi Maillardnya itu. Tapi jangan sampai juga nanti nggak develop untuk biji kopinya. Yang keduanya itu ketika saya nurunin lagi adalah ketika suhunya sudah mencapai 165 derajat. Itu saya turunin lagi 25% lagi. Jadi misalnya dari tadi 0,5 ke 1,5 naiknya 1,5 kPa 100% saya. Kemudian saya turunin jadi sekitar 1,25. Nanti saya turunin lagi yang kedua itu menjadi 1 kPa kalau di manometer ini ya. Dari tadi kita ngomongin cuma suhu manometer, tekanan. Kalau aroma kan susah untuk menjelaskannya karena saya doang yang bisa merasakan. Sekarang sih aromanya sudah tercium banget bahwa ini sedang terjadi proses karamelisasi. Ya, bagus sekali. Nah ini udah 165, saya turunkan lagi suhunya. Ini kelihatan gak nih, asapnya udah mulai keluar-keluar. Dan aromanya sudah cium, seakan-akan seperti sudah mau crack ya. Karena settingan saya dari sini sebenarnya enak banget. Ini posisi dari kanan, dari sebelah mana? Kanannya mesin. Jadi di sini udah kelihatan manometernya, airflow-nya, kemudian suhunya kelihatan. Cuma sayang saya kalau untuk melihat warna dari beans harus nengok ke depan. Nice. 175 saya buka airflow-nya lebih besar agar asapnya bisa keluar lebih keluar, tidak terjebak di dalam dan mempengaruhi biji kopi. Penurunan suhunya saya belum lakukan karena saya sudah memperbesar airflow-nya. Kalau ini suka-suka saya sih ngerosting ya. Kalau teman-teman ngerostingnya gimana? Coba komen di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau nanya juga boleh. Jujur sebenarnya saya agak grogi, agak gugup untuk menjelaskan ngerosting di depan kamera. Takutnya banyak salahnya. Jadi alangkah baiknya kalau ada teman-teman yang mau bantu untuk memperbaiki kekurangan yang saya lakukan. Nah sekarang menit ke-6, suhunya udah 180 derajat. Sudah beberapa kali atau berkali-kali saya merosting memakai ini. Teman-teman yang lain dari ya ruang lingkup saya juga udah mencoba, dan kebetulan juga kemarin ada yang mencoba menggunakan mesin roasting ini juga, baru belajar nanya-nanya tentang mesin roasting ini. Ya mereka mengatakan bahwa mesin roasting ini enak banget untuk ngerosting kuantitas sedikit dan gak takut untuk kayak scorching, tipping segala macem. Controllingnya enak. Kita nunggu dikit lagi first crack mungkin ya. Saya ngecilin lagi 25% apinya.
Nah ini udah ada bunyi crack, tapi kecil banget. Kayak ada letupan, jadi first crack itu kayak letupan-letupan yang terjadi di biji kopi, kayak popcorn lah yang meledak itu. Di suhu 190 derajat. Nah kalau ada yang bertanya, loh kok 190 baru crack ya? Tuh bunyinya kenceng. Nah, saya kecilin dulu ya, ntar saya jelasin. Nah, saya tambah 1 menit aja atau 1 menit setengah, di menit 9 saya keluarin. Nah di suhu 190 baru crack, sekarang udah 197 derajat. Itu warnanya masih tetap agak di medium gitu. Kalau di mesin roasting yang lain kadang di suhu 190 saja udah agak gelap ya, udah medium to dark, atau bahkan ada yang mungkin bisa dark dengan biji kopi atau mesin roasting yang lainnya. Tapi di sini saya melihat adanya peletakan dari termocouple-nya agak ke atas, jadi saya berasumsi bahwa termocouple ini juga mengukur suhu ruang sekaligus dengan beans-nya. Itu asumsi saya, nggak tahu betul atau salah. Tapi mesin roasting ini selama kita udah memakai berkali-kali, kita bisa menguasainya. Karena kita harus mengenali mesin roastingnya dulu, baru kita bisa menggunakannya dengan baik. Oke, time to drop roastingan ya. 10 detik lagi. Oke. Nah, kita udah drop. Ini sendok untuk sebenarnya untuk melihat juga sudah disediain. Nah, di bawah yang sini, di bagian sini ini sebenarnya udah jadi kayak cooling tray. Di bawahnya berongga, tuh ada turun, dan dia sudah ada airflow atau exhaust yang nyedot udara panasnya. Sehingga saat ini kita menunggu dalam jangka waktu 1 menit 2 menit untuk pendinginan, untuk memberhentikan proses pemasakan yang terjadi di biji kopi. Oke, nextnya mau ngerosting, masih sama sih, masih dari Toraja. Ini Toraja Wash Wet Hull. Seratus gram. Kita tunggu suhunya mencapai target. Target saya adalah di 200 derajat. Ini beans yang baru kita roasting. Nice ya. Kelihatan nggak? Oke, gitu aja dari saya untuk roasting kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang pengen nanya-nanya silahkan komen, silahkan follow juga Seduhan Project di Instagramnya @seduhanproject. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika memang bermanfaat. See you.